Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'akum illa fi ihsani illa yaumidin amma ba'du. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, kita masih diberikan kekuatan iman, limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menampilkan kajian seperti hari biasa, yaitu kajian dari Al-Mukarram Ustadz Abdullah Mubarak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih diberikan nikmat silaturahmi di Masjid Darul Nijam ini. Salawat teriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kepada beliau kita semua digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Dun Sanak Suara Minang TV, alhamdulillah pada hari ini kita telah hadir Al-Mukarram Ustadz Abdul Mubarak. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di siaran Suara Minang TV. Baju kita sama-sama hitam, namun jangan dibedakan dari hati kita. Mudah-mudahan hati kita bersih selalu Ustadz. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada malam ini kita akan membahas kajian tentang menjaga jazbah atau semangat dalam beragama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mubarak. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, pada dunsana kasadonyo pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa kembali kita dalam program Sarak Mengato di streaming Suara Minang TV. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puji-pujian hanyalah milik Allah Ta'ala. Dengan anugerah dan nikmat Allah Ta'ala lah kita bisa menjalankan kehidupan kita. Bahkan hanya dengan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menjalankan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai menjaga jazbah dalam beragama. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, keinginan kita bagaimana hari demi hari, waktu demi waktu, amal agama semakin sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa beristiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas keinginan itu ada halangan-halangan yang akan senantiasa mempengaruhi kesemangatan kita dalam beramal. Lingkungan yang tidak mendukung, kemudian ada hawa nafsu yang senantiasa membawa kita kepada jauh dari Allah Ta'ala. Kemudian juga ada syaitan yang menggoda kita. Ini adalah rintangan-rintangan yang menghalangi kita agar kita lemah dalam amalkan agama. Bahkan kita lupa dengan agama kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penting bagi kita untuk berusaha sungguh-sungguh agar semangat dalam mengamalkan agama itu senantiasa ada pada diri kita. Sehingga apabila kita ada semangat, ada keinginan yang kuat, maka yang jauh akan menjadi dekat, yang berat akan menjadi ringan, tidak akan ada kesulitan. Maka hadirin dan dirahmati Allah Ta'ala, maka penting kita berusaha sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah Ta'ala, tsumma istaqamu, dan kemudian dia beristiqomah. Maksudnya terus dalam mewujudkan, mengaplikasikan ucapannya Rabbunallah, Allah Ta'ala adalah Rabb saya, yaitu dengan senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala secara istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Yang mana malaikat akan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan berkata kepada orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa berada dalam amal agama, maka di saat itu Allah Ta'ala akan sertai kehidupan kita dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya tidak ada suatu perkara yang menjadikan seorang hamba itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang telah Allah fardukan kepada mereka. Dan hamba akan senantiasa terus mendekat kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan nafil, dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Allah menjadi penglihatannya, matanya dengannya ia melihat, Allah akan menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat, Allah akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa mengistiqomahkan diri kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh spirit, kita butuh penyemangat agar bagaimana kita ini bisa mudah mengamalkan ini agama, mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin dirahmati Allah taala, yaitu kita tumbuhkan keyakinan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tanamkan di dalam hati kita bahwa di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada kebahagiaan, ada kemaslahatan, bahkan ada ganjaran yang besar melebihi apa yang kita usahakan di dunia ini. Dan di balik larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada kehinaan, ada dosa, bahkan ada malapetaka yang akan kita dapat ya. Yang kesusahannya melebihi dari kesusahan apa yang kita rasakan, yang dirasakan manusia susah ketika hidup di dunia. Maka keyakinan ini harus tertanam dalam diri kita, harus kita tanamkan sehingga hadirnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lambat laut pelan-pelan dengan keyakinan itulah akan mendorong kita ini untuk bisa untuk istiqomah dalam mengamalkan agama. Beristiqomah kita dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan beristiqomah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap janji-janji Allah Ta'ala, setiap ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Nabi bersabda, 2 rakaat yang dilakukan sebelum solat fajar khairun, lebih baik kata Nabi, minad dunya wa ma fiha, dengan kekayaan dunia dan dengan dunia dan apa yang ada di dunia itu. Jadi 2 rakaat solat yang kita kerjakan ini lebih berharga, lebih bernilai daripada kekayaan dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janji-janji Allah Ta'ala ini dan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita adakan, harus dijadikan penuh di dalam hati kita. Bagaimana caranya hadirin Allah Subhanahu wa taala? Ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap firman Allah Subhanahu wa taala dan setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai nur. Dan ingat kata ulama, nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW ini hanya ada dalam bahasa aslinya. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca, melafazkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Karena setiap firman Allah tersebut dan setiap hadis Nabi SAW tersebut dengan lafaz aslinya itu mempunyai nur.
Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apabila Al-Qur'an atau hadis Nabi yang dibacakan, yang diperdengarkan, yang kita dengar, maka akan sampai ke hati kita, sehingga tak kala firman Allah, sabda Nabi SAW itu akan sampai kepada hati kita. Sejauh mana rasa takzim kita hadirin, maka firman Allah dan sabda Nabi SAW tersebut yang mempunyai nur akan menerangi hati kita. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita ini telah diterangi dengan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW, maka hati kita ini akan terbersihkan. Kalau dalam istilah kita, senjata itu diasah dia, sehingga hati kita ini, basyirah kita ini menjadi tajam dia, sensitif dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita ini telah diterangi dengan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW, sehingga basirah kita menjadi tajam, maka hati kita ini akan mendorong anggota tubuh kita ini hadirin untuk bergerak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih, bahwasanya hati ini adalah seperti raja dia. Raja bagi seluruh anggota tubuh manusia. Raja bagi mata, raja bagi tangan, bagi telinga, bagi lisan, bagi kaki, dan seluruh indera kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita ini yang menggerakkannya, yang memerintahkannya yaitu hati. Hingga inilah makna hadis Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada sekarat daging. Apabila baik daging tersebut, akan baik seluruh jasadnya, dan apabila rusak sekarat daging tersebut, maka akan rusak seluruh jasadnya. Tahuilah, kata Nabi, itulah hati. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, nur kalamullah, nur sabda Rasulullah SAW, apabila sampai ke dalam hati kita hadirin, maka nur tersebut akan menerangi hati kita dan menajamkan hati kita, basirah kita, pandangan mata hati kita, sehingga akan menggerakkan tubuh kita ini, tangan, kaki, pendengaran, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita fahami akan mudah berubah menjadi amal. Inilah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, jembatan dari ilmu kepada amal, yaitu tak kalah hati kita ini telah ada nur kalamullah, nur sabda Rasulullah SAW, dan ketika hati telah tajam, maka akan menggerakkan, akan menjadikan jazbah kita untuk beramal. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perkara yang pertama, tanamkan di dalam hati kita, itu dengan mendengarkan, membaca firman Allah Subhanahu, bahkan memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari setiap firman-firmannya. Maka penting hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap kajian-kajian yang kita hadiri, di setiap majelis ilmu yang kita ikuti, maka penting bagi kita ini, kita letakkan diri kita dengan adab. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala tahu sejauh mana kita sempurnakan adab, kita penuhi adab-adab dalam majelis ilmu, dalam kita menuntut ilmu, maka sejauh itulah hadirin manfaat ilmu itu yang akan kita dapatkan. Manfaat ilmu akan kita dapatkan. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ulama telah menjelaskan, setiap majelis yang kita ikuti, setiap majelis ilmu yang kita hadiri, maka perlu kita penuhi adab-adab batinnya, perlu kita penuhi adab-adab zahirnya, sehingga tak kala kita penuhi adab-adab ini hadirin, maka
istifadah dari majelis ilmu tersebut akan kita dapatkan. Nur kalau firman Allah, sabda Nabi SAW disampaikan, akan sampai ke dalam hati kita. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha yang pertama kita, bagaimana nur kalamullah, bagaimana keyakinan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama telah menghimpun firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengemukakan, yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan atas setiap amalan, keutamaan-keutamaan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita pahami petunjuk Allah dan sabda Nabi SAW itu ternyata begitu besarnya, begitu berharganya, begitu tingginya setiap ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan setiap perintah, pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting menghadirkan ihtisab dalam setiap beramal. Nah, ini yang kedua, hadirin. Menghadirkan ihtisab. Apa ini ihtisab? Menghadirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang kita kerjakan. Ketika kita mau sholat, maka kita hadirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas amal sholat yang akan kita kerjakan. Bahkan mulai dari rumah ketika azan berkumandang, maka ketika kita mendengarkan azan, maka setiap lafaz azan yang kita jawab, yang kita ikuti lafaz azan tersebut, di balik itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan ganjaran tersebut. Begitu juga kita langkahkan kaki kita menuju masjid, sebelumnya kita sempurnakan kita dahului dengan berwudu. Maka setiap langkah-langkah kita itu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan. Dalam berwudu, hadirkan janji Allah taala. Dalam kita melangkah ke masjid, hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap solat kita hadirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap amal-amal aja kita hadirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita hadirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, mengihtisabi setiap amalan yang kita kerjakan, maka hadirin ini akan menjadikan semangat pada diri kita. Menjadikan semangat pada diri kita. Kenapa hari ini orang rela berangkat pagi, tinggalkan keluarganya, datang di suatu tempat kerja, di pabrik, rela dia diatur selama berada di pabrik dengan aturan yang telah ditentukan oleh pabrik, melakukan pekerjaan, istirahat jam-jam yang ditentukan, melakukan pekerjaan ini tidak boleh melakukan. Kenapa hadirin? Di balik yang dia kerjakan ada pengharapan yang akan dia dapat. Pengharapan yang akan dia terima, hadirin. Maka hadirin mati Allah Subhanahu, begitulah keadaan manusia, hadirin. Apabila manusia ini tahu janji-janji keuntungan yang akan dia dapatkan dari suatu pekerjaan, maka dia akan rela menanggung apa saja demi mendapatkan sesuatu yang diharapkan tersebut. Begitu juga dengan amal agama ini, hadirin. Setiap amal-amal agama ini tidak ada yang free dari Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap kesusahan kita pun dalam menjalankan perintahnya Allah Ta'ala itu, ini ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman yang sesungguhnya itu, hadirin, kehidupannya tidak akan lepas dari amal. Dari amal kepada amal. Minal amal ila amal. Minal amal, dari amal kepada amal. Dari amal yang satu, dia akan pindah lagi ke amal yang lain. Baik dia berada di rumahnya, di tempat kerjanya, berada di masjid, dimanapun, hadirin, dia akan senantiasa hiasi kehidupannya dengan amal. Dengan amal, ya. Inilah hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jazbah dalam diri kita, semangat dalam diri kita, maka kehidupan kita ini akan
akan menjadi amalan. Baik Ustadz, jadi sekarang kita membicarakan masalah jazbah gitu ya, jazbah dan semangat untuk beragama. Nah, untuk biar kita semangat dalam beragama itu, kadang-kadang orang berpikir begini, berpikir seperti malas saya ke masjid, nanti dibilang kayaknya kayak seperti apa namanya ria lah, ria katanya. Jadi ya mungkin kadang-kadang mau sholat subuh atau sholat zuhur, sholat ya seperti 5 waktu ke masjid, nanti kamu dibilang ria. Nah, bagaimana untuk menghindari kata ria kadang-kadang di dalam hati ini dan untuk meningkatkan jazbah itu sendiri gitu. Coba. Jadi suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas perintahnya kita tinggalkan karena takut ria, maka itulah ria. Dan suatu perintah Allah Ta'ala yang sudah jelas perintahnya kita kerjakan karena untuk manusia, itu adalah suatu kesyirikan. Jadi suatu perintah yang sudah jelas perintahnya ditinggalkan karena ria, sungguh itulah ria. Jadi kalau misalkan ya seperti kalau misalkan kalau melaksanakan itu karena manusia, maka itu jatuhnya dia itu. Oh, bersih. Jadi dia. Oh iya. Karena Nabi SAW sabdakan, man sholla yuroi faqad asrak. Barang siapa sholat karena yuroi, ingin dilihat oleh manusia, faqad asrak, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa man tasaddaqa yuroi faqad asrak. Barang siapa bersedekah karena ingin dilihat manusia, sungguh dia telah syirik. Jadi seperti itu kaedahnya. Kaedah kita dalam beragama itu yang dikatakan ulama, tak kala suatu perintah Allah Ta'ala yang kita tinggalkan karena kekhawatiran takut ria, padahal itu perintahnya sudah jelas, maka sungguh itu adalah ria. Baik Ustadz, jadi begini, pemirsa Suara Menang TV ya, silakan untuk memberikan pertanyaan di komen-komen di FB live streaming atau subscribe di YouTube kami untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz yang sekarang telah menyampaikan jazbah atau semangat beragama. Dan saya sendiri pun juga sebenarnya masih ya jauh daripada semangat untuk beragama. Cuman ada ya mungkin dari ya step by step lah gitu, pelan-pelan saja, insya Allah nanti juga akan ke sana juga larinya. Dan kami mohon pencerahan lebih lanjut gitu dari Ustadz itu. Terima kasih Ustadz. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kita selanjutnya tadi yaitu kita hadirkan ihtisab dalam setiap beramal. Janji-janji Allah Ta'ala dalam setiap kita beramal. Karena hadir mati Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan tadi, tak kala kita mengetahui keuntungan sesuatu yang kita lakukan, maka kita akan bersemangat melakukan keuntungan tersebut. Tetapi tak kala kita ini tidak mengetahui atau kita ngambang dalam mengetahui hadirin, maka mungkin dikerjakan juga, tapi dikerjakannya dengan tidak ada kesemangatan. Seseorang disuruh bekerja, suruh kerja, kamu kerjakan aja, tapi nggak tahu berapa gaji yang akan dia terima. Betul. Sehingga dia pun tidak sungguh-sungguh dalam kerjanya, mungkin dia pun kerjanya pun dalam kekhawatiran ini dibayar apa enggak. Ini gajinya sesuai dengan pekerjaan apa tidak. Allah Subhanahu wa taala hadirin, Masya Allah, telah menjelaskan kepada kita setiap amal yang kita kerjakan, manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dengan satu kebaikan, dengan satu ketaatan kepada Allah Ta'ala, falahu asyru amsalihha, dia akan dibalas dengan 10 kalinya. Itu minimal. Itu minimal balasan dari Allah Ta'ala 10 dari apa yang telah kita usahakan, bahkan 10 dari apa yang telah kita korbankan. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan ganjarannya dengan tak terhingga. Hanya Allah Ta'ala mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita hadirkan hisab dalam setiap beramal.
Maka penting bagi kita ini kita mengetahui firman Allah Ta'ala, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan atas amal-amal agama tersebut. Karena orang yang beriman itu kata Nabi kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ciri mereka itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu tak kala dia diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka. Jadi iman ini hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ditumbuh kembangkan dia, perlu disiram dia hadirin, sehingga dia akan subur, dia akan tumbuh hadirin. Dengan apa? Itu dengan diperdengarkan, dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita nih hadirin, hidupkan majelis-majelis taklim, di mana kita berada bersama jamaah masjid kita buat di masjid, bersama anak dan istri kita buat di rumah, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semangat beragama itu ada di orang-orang di sekitar kita. Hidupkan majelis ilmu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim fadail mesti kita hidupkan, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengetahui petunjuk Allah Ta'ala dan petunjuk Nabi SAW, setiap amal agama, maka kita terdorong, tersemangati hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita ini ditipu oleh syaitan. Bagaimana tipu daya syaitan ni hadirin? Diberikan perasaan puas kita dalam beramal dan perasaan kurang dalam kita mendapatkan kebenaran. Ini tipu daya syaitan. Kita udah makanya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, apabila ada dua sifat pada diri seseorang, maka dia akan digolongkan dengan orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Tapi kalau tidak ada dua sifat ini, maka akan jauh baginya, bahkan mustahil bagi seseorang dia akan ada sifat syukur dan sifat sabar. Apa itu? Yaitu tak kala dia untuk agama, dia lihat orang yang lebih daripadanya, sehingga dia terdorong untuk dia mengikuti, untuk dia memacu amal agamanya. Dan untuk dunia dia lihat orang yang lebih bawah darinya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua perkara ini harus. Jadi untuk memacu agama kita ini, maka perlu kita melihat atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kesemangatan agama, sehingga akan mendorong kita nih. Dan untuk dunia kita lihat orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dibalik hadirin. Kalau agama ini kita maunya yang lihat orang yang di bawah pada kita. Saya udah datang ke masjid, bagus. Ini ada tetangga saya nggak belum datang ke masjid lagi. Sungguh kalau ada pemikiran seperti ini, dia telah masuk dalam perangkapnya setan, tipu dayanya setan. Karena hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala rasanya bagaimana hari demi hari ini ada peningkatan. Ingat, udkhulu fisilmi kafah. Allah inginkan masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Siapa yang orang berserah diri kepada Allah, pengikraran kita di dalam solat kita, menghadap kita kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan, ya Allah, aku berjanji kepadamu ya Allah, bahwa solatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Benarkah kehidupan kita ini apa saja yang diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perlu kita ada dorongan, perlu kita ada kesemangatan untuk mewujudkan perkara tersebut. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin di segmen ini ada beberapa ya mungkin yang komen di sini.
sapa-sapa dulu. Satu aja yang komen mungkin dari Bapak Donald bin Rajab. Assalamualaikum Pak Hos dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya yang lainnya mungkin belum komen, dan bagi pemirsa Suara Menung TV silakan untuk memberikan komennya, untuk memberikan pertanyaan kembali di channel ini atau di YouTube untuk subscribe atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jazbah atau semangat untuk beragama. Dan untuk itu kami pun sendiri sebagai host di sini ya belum begitu paham sebenarnya apa arti sebenarnya jazbah itu sebenarnya. Dan tadi udah diterangkan dari Ustadz, ya kita harus punya semangat, jangan karena manusia kita semangat untuk beribadah, tapi semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kadang-kadang manusia itu seperti bekerja, Ustadz. Saya mohon pencerahan juga nih sebenarnya. Kadang-kadang dalam beramal pun manusia itu pengen pahalanya itu disegerakan di dunia ini. Apa yang membuat motivasi kita agar setiap amal segera dipahalakan di dunia atau nanti di akhirat kelak gitu. Mohon pencerahannya, Ustadz. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat umat Allah Ta'ala, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal dan akhirat ini tempat kita dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan dunia tidak bisa menampung balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya beramal. Nah, karena begitu besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita pahami. Dunia tidak bisa menampung, dunia tidak bukan tempat yang layak untuk diperlihatkannya ganjaran Allah Ta'ala, karena tidak mampu. Bayangan seperti hadis yang kita bacakan tadi, raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa fiha. Salat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu satu orang yang salat. Kalau satu orang ditampakkan di dunia ini, penuh dunia ini, nanti orang yang kedua, Pak Pendi udah nampakkan pahalanya, terus saya minta nampakkan lagi, di mana lagi tempat. Allahu Akbar. Iya, betul. Tempatnya nggak bisa ya. Karena Masya Allah. Makanya sekecil-kecilnya sering kita dengar hadis yang masyhur, sekecil-kecilnya surga orang yang beriman yang paling kecil itu, surganya itu 10 kali dunia. 10 kali dunia. Karena begitu besarnya ganjaran Allah Ta'ala. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Dan Allah akan ganjar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bayar apa yang telah mereka kerjakan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka usahakan. Ini pernah diriwayatkan dalam suatu riwayat, pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Bakar ini akan menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala, menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Abu Bakar adalah orang yang utama setelah para nabi pada di kalangan manusia. Pernah suatu ketika Jibril alaihissalam dalam riwayat itu meminta kepada Allah Ta'ala ingin melihat surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan untuk Abu Bakar. Maka setelah Allah Subhanahu singkat cerita, Allah Ta'ala izinkan Jibril, maka dengan 300 sayapnya Jibril alaihissalam yang begitu besar, apabila Jibril itu dilihatkan wujud aslinya itu, telapak kakinya itu di lapisan bumi yang paling bawah, dan kepalanya ini sampai kepada arasnya Allah. Begitu besarnya malaikat Jibril, wujud aslinya. Dan mempunyai 300 sayap. Maka dengan wujud aslinya tersebut dan dengan 300 sayapnya tersebut, dia berkelilinglah
untuk melihat surga atau menyaksikan surga yang Allah Ta'ala sediakan untuk Abu Bakar. Maka dalam perjalanan yang begitu lama sehingga Jibril pun letih dalam perjalanannya, kemudian bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, sudah seberapa jauh ini surga dengan segala kenikmatannya yang akan dibayarkan kepada Abu Bakar yang telah aku perlihat. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai Jibril, itu halamannya aja belum selesai kamu. Masya Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya, begitu sampai letihnya begitu ya. Begitu letihnya, Masya belum selesai Allah. lagi. Padahal Halamannya aja belum selesai lagi. ya Allah ya Rabbi. Ya, betul, Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini nggak bisa menampung. Dunia ini nggak bisa menampung. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap amalan ini. Allah Subhanahu wa taala juga berikan, biaskan dalam kehidupan. Man amila sholihan min dzakarin wa huwa mu'min falanuhyinahu hayatan thayyibah. Allah taala firman, siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman kepada Allah taala, falanuhyinahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Ini adalah berkah dari ketaatan seorang hamba. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah jadikan dia menjadi manusia yang baik. Allah berikan keluarga-keluarga yang baik. Allah berikan rezeki-rezeki yang baik, sehingga hadir kebaikan-kebaikan dizohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan balasan, ini cuma keberkahan. Keberkahan dari ketaatan. Ganjarannya tetap di akhirat. Dan dunia darul amal, tempat kita beramal, wal akhirah darul jaza. Akhirat adalah tempat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu, Pak Pendeta. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Ya, mungkin kita pun harus belajar lebih banyak juga untuk meningkatkan amal kita. Dan ketika kita melaksanakan amal-amal kita atau ibadah kita selama di dunia itu, jangan berharap untuk mendapatkan pahala lah di dunia itu. Mungkin apa yang disampaikan Ustadz itu kan tidak muatlah pahalanya itu kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita semua dan pemirsa Suara Menong TV agar sama-sama kita meningkatkan jazbah atau semangat agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan meminta begitu banyak pahalanya, jangan begitu banyak meminta pahala disegerakan untuk di dunia ini, karena pahala untuk orang-orang Islam insya Allah di akhirat nanti kelak ya Ustaz ya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga, sementara di sini belum ada komen dari pemirsa Suara Menong TV. Saya pun ingin bertanya kembali lah kepada Ustadz. Saya sendiri mungkin di dalam menginjakanlah ke masjid itu belum begitu lama. Cuman semangat mungkin ada jazbah di sana itu untuk meningkatkan iman atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sendiri mau minta doanya kepada Ustadz dan kepada pemirsa Suara Menong TV agar sama-sama kita memberikan doanya kepada semua agar kita sebagai umat muslim untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami sebagai host di sini meminta doa sekalian nanti mungkin di akhir dari acara ini kepada Ustadz, dan sekali lagi minta penjelasan yang lebih rinci lagi Ustadz untuk meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dari penjelasan tadi, yang pertama untuk mendatangkan jazbah, semangat kita dalam mengamalkan agama kita, menjalankan perintah Allah Ta'ala, semangat kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus tanamkan keyakinan tadi, bahwa keyakinan bahwa setiap perintah Allah Ta'ala ini ada ganjaran dari Allah Ta'ala, dan di balik larangan Allah Ta'ala ini ada dosa, ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran-ganjarannya. Maka keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Insyaallah. Keyakinan harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita menajamkan basirah kita, mata hati kita dengan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita hidupkan taklim-taklim fadail, petunjuk Allah taala, petunjuk Nabi sallallahu yang menjelaskan tentang keutamaan beramal soleh. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita hadirkan keutamaan tersebut, kita mengetahui betapa besarnya nilai-nilai setiap amal agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar kita selanjutnya yaitu kita menjaga sebab kita, yaitu kita dengan memperhatikan pergaulan kita. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan dipengaruhi dengan teman bergaulnya. Bahkan Nabi SAW sabdakan, jika kalian ingin mengetahui agama kalian, maka lihatlah teman-teman bergaul kalian. Dengan siapa kalian suka bergaul, maka lihat agamanya, seperti itulah agama kalian. Maka penting hadirin Allah Subhanahu wa taala kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya amal, yang punya jazbah untuk beragama, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala kita terdorong untuk mengamalkan agama, untuk beramal sebagaimana amal agama yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada mereka. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Alhamdulillah kita telah bisa mengamalkan suatu amal agama, maka kita syukuri. Maka dengan syukur itulah hadirin nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepada kita untuk bisa amalan-amalan yang lainnya. Dan salah satu ciri-ciri amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang diterima amalnya itu maka akan bertambah amalnya, akan dimudahkan untuk beramal yang lain. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita selanjutnya yaitu mesti kita adukan kelemahan kita kepada Allah taala. Mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap selesai sholat fardu, Nabi SAW ajarkan doa kepada kita, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk beribadah yang baik kepadamu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kita akan bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik untuk bisa mentaati Allah taala, untuk dekat kepada Allah taala illa billah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya senantiasa kepada kita, membimbing kita, menjaga jazbah agama kita, semangat agama kita, sehingga hari demi hari semakin sempurna amal agama yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allamtani ta'wil
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesilafan karena lemahnya saya dalam amal agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita. Barakallahu lana wa lakum awal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Suara Minang TV, pemirsa Suara Minang TV dan Dunsana Suara Minang TV, kajian pada Senin malam ini mengenai semangat jazbah untuk jaga jazbah semangat beragama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mubarak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau pada malam hari ini dapat menjadikan semangat kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iktibar buat kita meningkatkan lebih lanjut lagi untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai host dari Suara Minang TV mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Mubarak yang telah menyampaikan kajiannya pada malam ini. Kami sebagai kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.